Selamat datang di AW Pod. Nah, dengan saya Dela Sanjaya. Nah, di episode kali ini kita telah menghadirkan nih mahasiswa hebat lainnya dari FIPUNS. Nah, ini eh, ada Mas Fauzi. Nah, dia selaku Ketua Dema tahun 2021. Wih, mantap ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oh iya. Mas Fauzi, dalam pandemi ini gimana kuliahnya, Mas? Ya, alhamdulillah walaupun kondisi daring ya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Kemudian kemarin juga udah UAS. Ya, walaupun mungkin agak dibilang susah, tapi alhamdulillah bisa dikerjakan gitu. Oh iya iya. Oh, terus ini kan tadi belum kenalan ya Mas. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal sama Mas Fauzi sendiri. Nah, Mas Fauzi itu dari prodi apa sih? Terus rumahnya mana? Mungkin bisa jelasin sedikit gitu. Baik, terima kasih Mas MC gitu ya. Baik, Iya. kenalin teman-teman, saya Fauzi Hafid dari Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2018. Saya asalnya dan juga asli dari Boyolali gitu ya, teman-teman. Salam Oh, kenal. oh iya, itu namanya Mas Fauzi, teman-teman. Nah, itu juga dari prodi pendidikan akuntansi sama juga dengan saya. Nah, jadi ini cutting. Nah, terus itu ini tadi kan ketua Dema ya, Mas. Kesan-kesannya menjadi ketua Dema itu bagaimana? Terus suka dukanya juga bagaimana gitu, Mas? Ya, kalau untuk kesannya, alhamdulillah teman-teman di Dema semuanya aktif, semuanya juga apa namanya banyak Iya. membantu saya untuk melaksanakan proker-prokernya gitu ya teman-teman. Ketika udah ada arahan, teman-teman di Dema langsung bergerak gitu ya. Jadi responsif banget dan juga sangat membantu saya gitu. Nah, untuk sukanya sendiri itu tadi ya, teman-temannya pada aktif, pada responsif dan lain-lain. Kemudian untuk dukanya sendiri ya mungkin dukanya seperti teman-teman ya, eh, bahwa di kondisi seperti ini yang serba daring, serba terbatas, jadi mau nggak mau dalam pelaksanaan organisasinya dan juga eh, program kerjanya ya harus dalam eh, kondisi daring ya, menggunakan Zoom dan lain-lain gitu. Dan juga mungkin duka yang banyak membekas di Iya. hati saya itu ya Iya. mungkin di awal kepengurusan karena kita sama-sama mulai dari nol, jadi kita nggak langsung bergerak gitu ya, jadi kita harus belajar lagi untuk memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing di Dema gitu. Itu sih untuk suka dukanya dan kesannya. Oh, siap, siap. Jadi teman-teman di Dema juga saling membantu kayak gitu ya, Mas? Alhamdulillah. Nah, terus tadi kan di Dema juga banyak acara-acara juga. Nah, itu tuh bagaimana sih cara Mas Fauzi sendiri itu membagi waktu, manajemen waktu itu bagaimana? Kalau dari saya pribadi sendiri, eh, saya sebenarnya ya orangnya fokus ya, fokus ke satu aja gitu sebenarnya. Jadi untuk eh, manajemen waktu antara kuliah dan juga organisasi dan juga mungkin kegiatan di rumah, yaitu kita fokus satu-satu gitu ya, kita kesanain satu-satu ya. Ketika kuliahnya udah selesai kemudian bisa beranjak ke yang lain gitu. Tapi kalau emang eh, mengharuskan untuk apa memikirkan organisasi ketika kuliah, ya mau nggak mau harus dijalanin gitu ya. Intinya dari saya pribadi ikut arus aja sih, ketika emang sudah selesai ya kerjain yang baru itu. Oke, jadi Mas Fauzi ini tipenya jadinya kayak orang yang santai-santai aja gitu loh, mengikuti Iya. apa. Kalau misalnya waktunya itu kuliah ya kuliah aja gitu, ikut aja kayak gitu. Oke, Mas. Tadi kan udah berbicara sedikit ya tentang Dema. Nah, ini kan mungkin teman-teman Arkana Muda atau Maba FKPNS 2021 itu belum tahu nih Dema itu apa sih sebenarnya. Mungkin Mas Fauzi bisa jelasin apa sih Dema itu, terus fungsinya apa aja gitu. Monggo, Mas. Ya, untuk Dema sendiri itu singkatan dari Dewan Mahasiswa Oh gitu ya. iya, jadi Nah, mahasiswa. setelah teman-teman tahu kepanjangannya, mungkin teman-teman paham lah ya Dema itu sebagai apa. Nah, yaitu perwakilan dari mahasiswa yang dipilih ketika pemilu itu. Dema juga merupakan lembaga legislatif dan yudikatif yang dimana itu merupakan lembaga tertinggi di struktur KBMF di UNS. Nah, untuk anggotanya sendiri, anggota Dema dipilih oleh mahasiswa
mahasiswa melalui proses pemilihan umum gitu ya, bersama dengan Presiden BEM itu. Oh, iya. Terus fungsinya tadi apa Mas? Fungsi dari Dema sendiri itu apa? Dema itu ada di FKIP, juga ada di UNIF. Itu fungsinya itu apa sih Mas sebenarnya? Oh iya, oh iya, saya lupa untuk menjelaskan fungsinya ya. Jadi untuk fungsi dari Dema sendiri sebenarnya ada 4 ya fungsi pokoknya, tapi untuk di FKIP hanya 3, yaitu fungsi aspirasi, kemudian juga fungsi legislasi, dan juga fungsi pengawasan. Sebenarnya ada satu lagi fungsi, tapi untuk di FKIP kita belum berani untuk mengadakan, Apa itu Mas? yaitu fungsi anggaran gitu ya teman-teman. Oh iya iya. Oh tadi kan saya agak tertarik sih Mas sama fungsi aspirasi. Nah itu kan kayak Dema tuh menampung aspirasi bukan sih Mas? Nah itu mungkin teman-teman dari maba-maba atau saya sendiri kan juga kurang tahu juga nih Mas. Bagaimana sih cara mahasiswa itu menyalurkan aspirasinya gitu? Lewat mana ataukah ketemu langsung atau di rapat-rapat kayak gitu Mas? Kalau untuk periode ini karena kita mungkin Ya online ya gitu ya online aja. daring dan juga nggak bisa ketemu langsung, dan juga teman-teman juga nggak datang ke kampus, jadi mungkin kesulitan ya. Jadi untuk penyerapan aspirasi kemarin kita menginisiasi untuk melalui Google Form gitu ya. Nah untuk periode ini untuk aspirasinya kita bekerja sama dengan pihak BEM gitu ya. Kemarin kita sudah ada jaring aspirasi dan juga mimbar mahasiswa. Nah itu adalah salah satu pelaksanaan dari fungsi aspirasi. Oh, Mas. Oh, oke. Tadi kan juga ada dua fungsi lainnya tuh. Mungkin Iya. bisa dijelaskan sedikit-sedikit aja, Mas. Fungsinya tuh bagaimana gitu, Mas. Tadi kan ada fungsi legislatif terus mengatur atau tadi itu gimana, Mas? Baik, untuk fungsi legislatifnya sendiri itu adalah Dema itu berhak untuk mengusulkan dan juga membentuk peraturan perundang-undangan di lingkungan KBM FKIP UNS. Kemudian untuk fungsi yang lainnya adalah fungsi pengawasan Oh nih. iya, pengawasan Nah, ya. fungsi pengawasan ini adalah fungsi Dema untuk mengawasi jalannya KBM FKIP Oh, UNS. jalannya. Nah, terutama yang mungkin yang terlihat adalah teman-teman Dema itu mengawasi keberjalanan atau kinerja dari BEM gitu ya teman-teman, karena BEM selaku lembaga eksekutif yang perlu diawasi oleh kita teman-teman di Dema itu. Oh, seperti itu, Mas. Oh, jadi kan tadi Dema juga dibilang merupakan organisasi tertinggi. Nah, itu kan juga paling harus juga mengetahui sih mahasiswanya itu bagaimana. Nah, di situ mau tanya sih, Mas. Tentang student government-nya di F itu bagaimana keberjalanannya sekarang? Apakah masih berjalan ataukah gimana gitu bisa diceritakan Mas tentang student government-nya? Ya mungkin kalau kita bicara tentang student government, kita nggak jauh-jauh dari kalimat kampus sebagai miniatur negara gitu ya teman-teman. Bahwasannya di kampus ini selain kita belajar akademik, kita juga harus mengetahui bagaimana polemik bernegara kita gitu ya, sehingga nanti ketika sudah terjun ke masyarakat kita bisa tahu gitu ya bagaimana gitu. Oleh karena itu untuk KBM FKIP sendiri, untuk student government-nya adalah KBM merupakan sebuah bentuk pemerintahan atau yang dilaksanakan di FKIP UNS. Nah untuk keberjalanannya sendiri, untuk KBM FKIP itu bagaimana dengan negara Indonesia kita ya, itu ada yang berperan sebagai MPR yang bergerak di bidang legislatif, yudikatif gitu ya, yaitu Dema itu berperan sebagai MPR-nya di FKIP seperti itu. Kemudian untuk pemerintahannya atau mungkin lembaga yang bergerak di eksekutif yang yang dipimpin oleh presiden itu adalah dipegang oleh pihak BEM gitu. Pihak BEM. Jadi pihak BEM juga selalu terkait gitu ya Mas di student government tersebut. Selain itu di KBM FKIP juga ada himpunan atau HMP. Oh jadi HMP itu termasuk dalam student government Mas. Oh iya.
APHMP itu Seperti apa? seperti Oh, BEM-nya, BEM-nya tapi di lingkupnya lingkup. lebih kecil gitu, Mas. Oh, iya. Tapi Benar. kalau Dema itu di prodi nggak ada ya, Mas? Dema di prodi nggak ada. Ya, jadi paling rendah di univ itu di fakultas. Iya. Oh iya, seperti itu. Karena Dema sebenarnya itu adalah perwakilan di tiap prodi. Cuman Perwakilan hanya yang bisa memajukan harus lewat anggotanya harus partai-partai. lewat partai. Iya benar. Terus kalau mungkin kalau kayak gitu kita sekalian Mas. Mungkin kalau gimana sih Mas? Misal ada nih prodi yang nggak ada perwakilannya sama sekali itu gimana Mas? Apakah di situ tuh tidak menimbulkan gejolak atau perselisihan gitu gimana Mas? Ya, Jadinya cara mengatasi itu Dema itu gimana Mas? Kalau misal tuh ada prodi A itu ada 5 itu, nah terus di prodi B itu nggak ada, nah itu gimana sih Mas? Apakah kalau kayak gitu tuh harus lewat partai malah gitu tuh, apakah tetap namanya tuh Dewan Perwakilan gitu Mas? Seharusnya ya. kan 24 prodi itu minimal satu satu satu, kok nggak ada kebiasaan kayak gitu Mas? Terus gimana Mas? Ya sebenarnya untuk itu kan apa ya namanya? Sebenarnya dari partai juga pernah seharusnya juga menyeleksi Iya, calon-calonnya gitu. Calon-calon yang mau diajukan jadi anggota Dema itu udah udah merupakan perwakilan dari tiap prodi-prodi atau belum gitu. oh Kalau iya, emang di tiap prodinya belum, ya mungkin dari partai bisa mengusahakan. Tapi kalau emang tidak emang bisa, tidak ada, ya, ya udah itu aja. Kemudian yang penting sudah ada perwakilan di di gedung, di tiap gedung atau di tiap kampus wilayah, itu oke. mungkin bisa dianggap sudah Udah mewakili, mewakili ya gitu ya. iya sih Mas. Oke. Nah, terus mungkin tanggapan dari Mas Fauzi sendiri nih tentang KBM di FKIP itu bagaimana Mas? Apakah udah berjalan secara lancar atau masih perlu ditingkatkan kembali Mas? Ya untuk eh, apa ya, sepanjang ini keberjalanan FKIP alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Apalagi kemarin kita juga udah bersama-sama untuk melaksanakan sidang Oh iya, sidang KBM, KBM yang dimana itu apa udah mewakili eh, dari beberapa unsur di FKIP itu Mas. ya, dan juga itu kan menghasilkan ADRT yang baru untuk KBM yang lebih baik. Nah juga di samping itu alhamdulillah BEM sebagai badan eksekutif atau lembaga eksekutif di KBM FKIP juga bekerja dengan baik gitu ya teman-teman, Alhamdulillah. karena selalu apa namanya eh, Gimana Mas? selalu Selalu memperhatikan memperhatikan ya dan mahasiswanya gitu ya ya, lebih dekat juga ya gitu. memberikan info akademik, kemudian juga berhubungan dengan dekanat, kebijakan dekanat itu selalu dikawal gitu. Jadi Ya. di mana kebijakan yang mungkin dalam tanda petik eh, membebani mahasiswa, teman-teman BEM itu mengawal gitu ya, sehingga yang kebijakan yang dihasilkan itu memberikan dampak yang positif. Mungkin eh, tadi kan udah bicara tentang KBM KBM gitu ya Mas. Mungkin di KBM tadi kan udah jelaskan nih ada beberapa rangkaian gitu. Nah selanjutnya tuh kita beralih ya Mas ke UKM. Nah, UKM juga kan termasuk student government ya di FKIP sendiri. Iya. Nah itu tuh bagaimana sih Mas? Ada beberapa UKM sih di FKIP sendiri. Mungkin bisa jelaskan sedikit aja Mas. Kan juga besok di PKKMB ada penjelasan lebih detail-detail kayak gitu. Ada apa aja sih Mas UKM di FKIP sendiri? Kalau di FKIP kita akan menemukan 10 UKM ya 10 teman-teman, UKM 10 cukup UKM. banyak ya teman-teman. Iya. 10 UKM loh ini. Nah apa aja Mas 10 UKM itu? 10 UKM itu ada yang bergerak di bidang organisasi politik, itu ada dua ya, Ada ada dua, BEM dan ada BEM juga DEMA. dan juga Dima. Kemudian untuk yang bergerak di bidang keagamaan atau Iya. kepercayaan itu ada dua, yaitu ada PMK dan juga ada SKI gitu ya. Oh iya, Sebenarnya dulu ada KMK juga, tapi KMK tapi karena ada kenapa Mas? beberapa hal akhirnya dilebur, disatukan dengan universitas. Oh iya. Teman-teman juga Kemudian ini apa ya? Sebentar ya Mas. Ini tuh kayak UKM UKM itu di FKIP sendiri. Nanti di tingkat univ juga udah ada gitu. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut Mas. jadi ada untuk UKM yang bergerak di minat
dan bakat itu ada LSP, kemudian juga ada LPM yang bergerak di Iya. bidang pers, kemudian juga ada Brahma Hardika yang bergerak di bidang mapala, kemudian juga ada Foxma yang bagi teman-teman yang tertarik paduan suara, kemudian juga ada Peron yang bergerak di bidang teater atau juga peran gitu ya. Iya, iya, Kemudian ada yang peran juga terakhir itu. ada UKM UPKD itu bergerak di bidang kesenian dan juga karawitan. Oh, iya, jadi ke daerah gitu ya Pak Iya. berarti. Oh iya Mas, tanya juga nih Mas. Ini tadi kan udah ada 10 ya. Bisa nggak sih Mas UKM di FKIP itu nambah atau gimana? Kan tadi saya tuh nggak dengar tentang olahraga seperti futsal, seperti bulu tangkis, bola basket. Nah, itu tuh UKM tuh udah 10 itu saja atau bisa tambah sih Mas? Kalau UKM di FKIP dengan kebijakan yang baru untuk pendirian UKM itu sudah tidak bisa lagi gitu ya, karena kita ketahui bahwa di universitas itu juga Udah ada udah gitu ya Mas. banyak. Jadi untuk eh, teman-teman yang berminat di cabang olahraga mungkin nanti bisa join ke komunitas yang itu Oh, iya, iya, iya. merupakan eh, Mm. apa Ya namanya, hampir mirip sama, iya. iya hampir bisa dengan UKM gitu Mas. Nah, jadi teman-teman kalau bisa minat di bidang olahraga misal sepak bola itu nanti ada komunitas itu juga disediakan mirip UKM sih tapi ada perbedaan sedikit, nah kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut Mas, tadi udah dijelaskan ya sedikit tentang KBM terus juga UKM. Nah, mungkin harapan dari Mas sendiri tuh untuk Dema kedepannya tuh gimana sih Mas? Kalau harapan dari saya pribadi untuk Dema tahun depan ya, itu semoga kedepannya Dema lebih baik, lebih apa namanya, lebih menjaring aspirasi dari mahasiswa sehingga keluhan-keluhan dari mahasiswa itu semua terselesaikan dengan baik, dan juga nanti kalau barangkali mau dilanjutkan ke Bapak Ibu Dekanat nanti bisa gitu ya. Kemudian juga harapannya lebih kebermanfaatannya itu lebih dirasa Lebih lagi gitu disahkan, ya, iya, iya. dirasakan lagi untuk mahasiswa FKIP pada umumnya. Itu sih utamanya. Oh, ya tadi kan udah apa ya, udah bincang-bincang nih tentang UKM. Sayang sekali nih waktu kita nggak lama Mas, karena juga mungkin Mas Fauzi kan sibuk, nanti ada acara-acara tadi. Eh, ini merupakan suatu kebanggaan sih kita bisa ngobrol-ngobrol langsung nih bersama Ketua Dema FKIP UNS 2021. Nah, ini kan apa ya Mas? Keadaan kayak gini, keadaan pandemi kayak gini, mungkin ada nggak sih pesan-pesan untuk maba FKIP nih, ada nggak Mas? Kalau buat teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap taati peraturan protokol kesehatannya, baik itu 3M maupun 5M dan sebagainya gitu ya teman-teman, karena itu hal yang penting gitu, sehingga nanti ketika teman-teman pelaksanaan PKKMB terjauh dari kata sakit gitu ya. Jadi tidak Oh, ada izin, Mas saya izin ya sakit, saya di rumah gitu. Jadi harapannya PKGMB teman-teman tetap sehat, tetap lancar gitu ya. Itu kemudian juga nanti dijaga semangatnya sampai teman-teman lulus ya, karena PKKMB ini merupakan sebuah gerbang teman-teman masuk ke lingkungan perkuliahan gitu ya. Jadi harapannya setelah PKKMB teman-teman masih tetap semangat, masih tetap oh Mas, jadi kayak tetap ya tetap belajar ya aja, itulah jangan ya pantang teman-teman. pantang putus asa, pokoknya tetap semangat aja walaupun pembelajarannya itu kita masih via online, Iya, kemungkinan masih juga. daring seperti ini. Iya. Oke Mas, terima kasih mau nyempetin datang ke sini ngobrol-ngobrol terus sharing-sharing bersama kami. Nah, jangan lupa untuk teman-teman Arkana Muda tetap stay tune dan pantau terus YouTube, IG, Twitter dari generasi FKIP sendiri. Nah, demikian dari saya. Tunggu next videonya. Jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.